Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah sekalian, mari kita buka ta'lim kita dengan baca Al-Quran surat Al-Fatihah dan niatkan semoga diri kita, keluarga kita senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jamaah yang sedang sakit mudah-mudahan Allah mengeluarkan penyakitnya, dan yang sedang banyak urusan dan usaha mudah-mudahan diberikan kemudahan segala urusan dan usahanya. Malaruni walidina wa walidikum wa qarabatina wa qarabatikum wa ma tuwasunina kafa'amat ya Allah ta'asya'u rahmah wa yuskinum fil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Faslun, hadza faslun yajibu al-istinja'u min kulli kharijin minal quburi awid duburi in kana najasan wa mahal wa lawsa in kana najsa wa lawsa mahalli khurujihi wa yajuzu ayyastanjiya syakhsu bil ahjari faqat walau bila udhrin wa in kana ala tarfil bahri wal iktisaru ala ma'i al-afdalu min al-iktisari ala hajari wal jam'u bainahuma afdalu. Artinya faslun, ada faslun, ini sebuah pasal menjelaskan yajibul istinja'u, wajib hukumnya beristinja min kulli kharijin, dari setiap yang keluar, minal duburi, dari minal kuburi, daripada kubur, awid duburi ataupun dubur, in kana najasan, jika adalah yang keluar itu adalah sesuatu yang najis, walau mahali khurujihi, dan keluar itu dapat membasahi tempat keluarnya. Wa yajuzu ayyastanjiya syakhsu, dan boleh bahwasanya beristinja seseorang itu bil ahjari, dengan batu-batu saja, walau bila udhrin, dan sekalipun itu dengan tanpa udzur. Wa in kana ala tarfil bahri, dan sekalipun adalah ia berada di pinggiran daripada lautan. Wal iktisaru alal ma'i, dan ringkas istinja dengan menggunakan air, afdalu minal iktisari alal hajah, itu lebih afdal daripada meringkas atas batu. Wal jam'u bainahuma afdalu, dan hukum beristinja dengan keduanya itu adalah hukumnya itu jauh lebih afdal. Jamaah sekalian, di dalam agama Islam ada satu aturan di mana setiap manusia itu harus menjaga kondisi kebersihannya, tak terkecuali sesuatu yang dianggap sepele, seperti dalam posisi
ketika seseorang beristinja. Kita orang Islam dilarang untuk tidak melakukan istinja. Artinya istinja itu hukumnya wajib. Kalau nggak istinja dilarang. Dan di dalam hadis Nabi ada satu keterangan bahwa seseorang itu bisa sampai derajatnya disiksa di dalam kubur gara-gara dia kalau kencing kagak cebok. Orang Jakarta bilang begitu. Orang bahasa Arab bilangnya dia habis buang air kecil mintal bauli walam yastanjia. Ketika dia habis buang air kecil dia nggak istinja. Orang banyak sekarang kalau kita lihat entah sebab karena keawamannya ataupun sebab karena memang dia enggan ataupun lalai, maka posisi istinja itu terabaikan. Seperti kagak boleh lihat pojokan sepi udah main buang air kecil aja, atau melihat tempat yang sepi juga udah pengen buka buang hajat aja. Maka yang seperti itu di dalam hadis Nabi bisa kebawa sampai disiksa di alam kubur. Ada riwayat Nabi lagi lewat, tahu-tahu dia lihat ada dua kuburan lagi dipentungin sama malaikat. Lalu Nabi mengambil pelepah korma lalu ditaruh di situ. Setelah itu dia bersabda, selagi masih basah ini pelepah korma, dia akan membacakan istighfar kepada orang yang lagi dihukum. Sahabat nanya, dosa apa itu yang diperbuat ya Rasulullah? Ada dua makam yang dipentungin sama malaikat. Kata Nabi, yang satu ngencing kaja cebok, yang kedua suka ngadu domba. Nah, maka istinja menjadi satu pembahasan terpenting di dalam pembahasan toharoh. Kemarin kita juga sudah membahas toharoh, lebih spesifiknya sekarang istinja. Yajibul istinja'u. Istinja hukumnya itu wajib min kulli kharijin minal kuburi awid dubur. Ketika sesuatu itu keluar, yang keluarnya itu dari dubur dan dari kubur. Jadi patokan sesuatu yang najis jika yang keluar dari badan kita melalui dua jalan. Yang pertama yaitu dubur, artinya kemaluan depan. Yang kedua itu dubur, kemaluan belakang kita. Bagi laki-laki yang keluar dari kemaluan depan, satu bisa air mani. Kalau air mani enggak najis, tapi tetap mesti dibasuh. Karena risih kita keluar mani nih, nempel di kain atau celana kita, kena di situ, kagak najis, cuman kan beceplak, mesti dicuci. Ntar kalau kagak dicuci, apaan itu nempel di depan banget. Waduh, aneh semalam lupa, kok ente bawa sembahyang, lah kagak apa-apa. Kalau air mani itu tidak najis, tapi wajib mandi. Nah, yang kedua air kencing. Air kencing atau air seni atau baul keluar nih, mau keluarnya banyak, mau keluarnya dikit, mau keluarnya eceret-eceretan bahasa kitanya, maka dia hukumnya najis. Wajib istinja. Kalau keluar mani enggak wajib istinja, tapi wajib mandi. Enakan wajib mandi apa enakan wajib istinja aja? Enakan wajib mandi udah. Kalau yang punya pasangan, kalau yang kagak mah udah gimana? Iya, enakan wajib mandi misalnya.
Kan keluarnya itu bisa asbab hubungan al-batu, ada juga asbab al-ihtilam karena ngimpi. Saya pernah dapat cerita tuh ya, entah di makam al-makmur, apa makam di tanah koja, apa yang tanah koja Solo yang dekat Arus Jati. Setiap ada orang ngajiin, ngasok-ngasok tidur di atas kuburan. Setiap dia tiduran sampai merem di atas kuburan itu selalu ngimpi basah. Janda apa perawan tuh di bawahnya ya? Kagak tahu, pokoknya ada cerita begitu tuh. Zaman almarhum Bang Jen atau siapa itu cerita yang suka ngajiin kuburan. Nah, yang ketiga yang keluar dari kemaluan laki-laki yaitu keluarnya berupa madzi. Madzi itu sesuatu yang keluar diikuti dengan syahwat. Kita lagi pergi mana, maaf punya kita bangun ereksi tegang gara-gara ada perempuan lewat kali, kepikiran, habis tegang tahu-tahu ciut, habis ciut tahu-tahu keluar, perasaan ada yang keluar, itu namanya madzi. Kalau sampai kena celana dalam kita itu hukumnya najis dan wajib istinja. Mesti dia itu istinja, artinya dicuci sampai hilang daripada najisnya. Karena pakaian hukumnya kena najis, kagak boleh dipakai. Yang keempat yaitu keluar wadi. Wadi itu biasanya kalau kata ulama keluar kalau kita habis kecapean, kayak getah timun atau mengiringi habis buang air kecil suka keluar, itu juga najis, wajib istinja. Jika dipahami yang keluar cuma 4, yaitu mani, air kencing, madzi, wadi, 1 tidak najis, artinya tidak wajib istinja tapi wajib mandi. Yang 3 wajib istinja, enggak wajib mandi. Andai kata mandi ya terserah itu kan, tapi kewajibannya enggak ada. Selanjutnya kana in kana najsan walau sama alif furujihi. Yang keluar dari kubur dan dubur itu adalah berupa najis dan membasahi tempat keluarnya. Ketara nggak basah, kalau perasaan doang kagak, nggak wajib istinja. Perasaan ada yang keluar ini pas dilongok, nggak ada, nggak jadi istinja, nggak wajib hukumnya, karena nggak membasahi. Tapi kalau sampai membasahi, dia wajib istinja. Nah, proses istinja itu wa yajuzu ayastandiya syasu bil ahjari faqat. Hukumnya boleh beristinja yang dilakukan oleh seseorang bil ahjari faqat, dengan batu saja. Walau bila udhrin, sekalipun dia melakukannya enggak pakai udhur. Saya buang air kecil, malas pakai air umpamanya, atau saya lihat air agak susah, kita pakai tuh yang namanya batu. Di dalam referensi fikih bahwa istinja itu alat, media, cara ataupun menghilangkannya itu sebetulnya cuma 2. Kalau kagak batu, air. Kalau kagak air, batu. Semuanya disebutkan 2, yaitu batu dan air. Tapi setelah pembahasan belakangan menjadi terdapat perbedaan di kalangan ulama. Saat batu udah jarang, sebab ngorek-ngorek dulu. Yang ada di toilet tisu,
Bagaimana kalau pakai tisu nih? Boleh pakai tisu atau pakai apa saja yang keset-keset daun kering, boleh. Kalau keramik jangan, karena licin. Belakang keramiknya nggak apa-apa. Nah, sekarang tisu macam-macam, ada yang tisu basah, jangan dipakai. Kalau pakai tisu basah, kata guru saya Ki Imron, dia bilang ntar jadi mustakmal, karena ketika digeser yang basah dengan kotoran itu ikut, beda dengan yang kering, maka boleh. Nah, kita ngebahas tidak benda yang lain, kita ngebahasnya adalah dengan batu. Syekh Hasbullah dalam kitab ini menyatakan bahwa wa in kana ala tarfil hajar, sekalipun kita istinja dengan batu, kita sedang berada di tepian lautan. Lah di samping lautan kan air sabrek-abrek, banyak banget. Seada-adanya lautan itu air. Kita istinja dengan batu, boleh. Wa in kana ala tarfil bahri, sekalipun kita berada di posisi pinggiran daripada lautan. Kalau mau berbicara afdal, untuk istinja, pakai batu juga, pakai air juga, itu yang paling afdal. Terus kita kemana-mana bawa batu jangan. Tapi ada itu kebiasaan orang dulu yang kayak kagak masuk akal, tapi kejadian. Kita pengen BAB, buang air besar, belum ketemu toilet, kita kantongin batu. Orang dulu nyebutnya lu kandut batu tong, dikandut tuh batu, itu kagak jadi itu BAB. Apa hubungannya ya antara batu dengan kagak jadi BAB itu? Itu orang tua dulu hebat itu dia. Sebetulnya ada jampeannya kali, kita orang lupa jampeannya, kita pakai juga itu tapaulan. Nah, jadi kalau kita istinja pakai batu dengan pakai air, dipakai dua-duanya afdalu, itu jauh lebih afdal. Sekarang kalau milih Ustaz, pakai air apa pakai batu, mana yang afdal? Al-iktisaru bil ma'i afdalu min iktisari bil hajar. Meringkas istinja dengan air itu jauh lebih afdal dibandingkan dengan batu. Tapi pengen ngambil afdaliyahnya, dua-duanya dipakai. Kita seringan pakai air, jarang yang pakai batu. Sekarang air kagak, batu kagak. Yang ada misalnya tisu juga kagak ada, selampe kagak ada. Udah tembok toilet udah gesek-gesek, boleh. Cuman di situ tembok udah kena najis tuh. Sebab bisa kejadian, Pak. Saya punya guru ngajarnya di daerah Durensawit, Kiai Imron. Pulangnya ke Cirebon. Setiap ngajar suka naik angkot. Naiknya di terminal sebelah sono kampung kita. Waktu belum ada Pulau Gebang, pas lagi udah pengen kencing ngeluarin, dibuka keran kagak ada. Ya udah akhirnya pakai boleh kayak gitu. Nah, jadi itu alternatif setelah tidak ada batu, dikiaskan dengan sesuatu yang kasar seperti batu, maka itu hukumnya boleh, seperti tisu, dahan, kertas dan lain sebagainya. Kecuali sesuatu yang diharamkan, yang ada tulisan-tulisan yang dihormati di situ. Sobekan kertas. Zaman sekarang kan orang pada sembarangan. Kalau beli gorengan dah kita lihat, ada pelajaran Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, ada ayat di situ. Kadang suka kurang teliti itu. Nah, jadi begitu jamaah sekalian. Selanjutnya wa yajibu tanziful mahalli min ainin najasa wa asariha in istanja bil ma'i
fa in istanja bil hajari ufiya anil asaril qalilil ladzi la yuziluhu illal ma awil kharfus sighar wa in iktasara alal hajar wajaba salasa masahatin wa in nazafatil mahallu aqallu minha. Jadi kalau kita pengen istinja itu hukumnya wajib yang namanya tempat dari keluarnya najis itu harus bersih. Kita buang air besar harus bersih. Bersihnya ada 3 hal. 1, rasa najis hilang. 2, rupa najis hilang. 3, warna najis hilang. Saya tanya nih bapak-bapak jemaah, warna najis rata-rata apa? Kuning ya? Lo tergantung makannya. Kalau habis makan kelor sama inian makan kangkung lah hijau pak. Agak makan yang lain atau daun mengkudu, nasi goreng pakai daun mengkudunya lebih banyak daripada nasi gorengnya lah, hijau keluarnya. Kalau makan yang lain ya begitu dah. Baunya rata-rata bau apa? Ya bau kotoran. Rasanya ya nggak tahu dah. Saya kemarin pernah melihat satu artikel dan juga membacanya. Di Jepang itu sekarang orang ada satu ilmuwannya mengembangkan bahwa kotoran manusia diolah dan dikembangkan jadi makanan kembali, lalu dibentuk seperti burger, daging burger, dan dia sendiri yang mencobanya. Jadi kotoran diolah. Orang Jepang tuh suka ada-ada aja. Katanya ada pengobatan air kencing pertama habis bangun tidur, ditadangin dikit terus diminum. Itu kata orang Jepang itu mengembalikan kesehatan kita. Ini mah pengetahuan, jangan dicoba ya Pak, najis kagak boleh. Kagak boleh. Ntar mencoba aja. Beda dengan kencing unta. Kencing unta itu memang ada yang membolehkan. Sebagaimana dulu ada seorang kiai viral lagi di Madinah ke peternakan onta lagi kencing diminum. Nah, tapi bagi mazhab kita, insya Allah itu nggak boleh, jangan dikerjain karena keluar dari kemaluan. Nah, dia buat tuh yang namanya olahan, alasannya apa? Karena yang dimakan oleh manusia itu adalah sesuatu makanan yang sehat-sehat, daging kambing, daging sapi, sayur-mayur, buah-buahan, suplemen, vitamin. Maka yang keluar pun masih ada sisa-sisanya. Kenapa dia membuat percobaan seperti itu? Karena nanti tahun berapa manusia akan kekurangan lahan pertanian dan krisis pangan. Maka perang di akhir zaman bukan memperebutkan wilayah yang bagaimana, tapi yang diperebutkan adalah pertanian. Makanya sekarang orang menurut Kementerian Pangan, Pak Amran itu pertanian, orang muda zaman sekarang udah ketemu nyawa, bener nggak? Ntar kan sawah itu menghasilkan padi. Padi udah kagak ada yang nyawa, impor udah susah dan mahal. Ujung-ujungnya kata orang Jepang, lu ntar makan kotoran, gue udah siapin nih. Itu apa segitu? Pikiran orang-orang ilmuwan di sana dan udah dicoba. Kalau kita seenak-enaknya burger gituan, udah kagak makan udah. Ingat apa yang kita keluarin gitu. Nah, Masya Allah, jemaah sekalian. Jadi tempat keluarnya dan bekasnya itu kalau istinjanya pakai air wajib bersih. Ini saya ceboknya istinjanya habis buang air besar pakai air.
wajib bersih. Tiga-tiganya mesti hilang. Warnanya mesti hilang, baunya mesti hilang, terus rasa atau rupanya mesti hilang atau bendanya. Maka tiga hal itu kalau istinjanya pakai air wajib bersih. Makanya kalau habis istinja cium tangan kiri kita, wah masih bau aja nih, belum bersih namanya. Iya, terus warnanya masih ada ini, habis makan biang kunyit, lek kuning masih ada, belum sah itu. Tapi setelah diusahakan masih tetap ada dan juga masih ada warna kuningnya, boleh dibantu dengan sabun. Ista'mal bis sabun, digunakan dengan menggunakan sabun untuk menghilangkan itu, maka hukumnya baru boleh. Sementara kalau istinjanya dengan batu sebagai alat untuk bersih, membersihkan najis tidak semaksimal dengan posisi air. Maka dikatakan bahwa apabila istinjanya fa inistanja bil hajar ufiya anil asaril qalil alladzi la yuzilu illa bil ma. Kalau kita istinja pakai batu kagak apa-apa, enggak sampai bersih-bersih banget. Sebagaimana bersihnya istinja dengan air. Nih maaf nih ya, saya habis buang air besar, pengen istinjanya dengan batu. Itu ada beberapa persyaratan, diantaranya harus najisnya itu tidak keluar dari halqah dubur, keliwengan ataupun lubang dubur kita. Kalau habis kita istinja mana rada-rada encer, kita ngambil batunya diri, leblepetan, kagak jadi tuh. Bagaimana mau ngebersihinnya, udah kemana-mana, berak-berakan tuh najis. Nah ini yang masih dalam posisi kagak kemana-mana tuh najis. Jadi ya jalannya kayak yuyu, udah ngambil itu kagak apa-apa. Nah habis itu dicolek tuh dengan 3 colekan, dengan 3 batu. Kalau batunya rada gede, ya istilah 3 colekan, tapi jangan sesuatu yang kena sebelumnya dengan najis. Nah, kenapa Ovia dimaafkan? Andai kata terjadi ada najis yang ketinggalan min atharil qalil, dari bekas yang sedikit, tapinya jangan bekas yang banyak, bekas yang dibersihin masih ada sedikit. Karena gini jamaah, yang dianggap hilqah dubur itu adalah kalau kita lihat dubur kita, terserah dah dubur sendiri mau dikacain dah. Yang warna gelap itu tuh yang batas toleransi. Tapi kalau ngelewatin itu udah dianggap nggak bisa istinja dengan batu. Nah, posisi di sekitar dubur kan keripet-keripet ya. Kalau kita giniin pakai batu kayak orang ngedempul kan jadi rata, berarti kan masih ada itu. Nah maka dalam posisi istinja dengan batu, jika ada sesuatu terjadi yang di situ kira-kira masih ada unsur najis tapi dikit, jangan banyak, sebab faedah fikihnya wa yu'fa anil yasir, dimaaf dari sesuatu yang sedikit. Nah jadi jamaah, ini sekedar tambahan keterangan, ngajinya pakai handphone gara-gara kitabnya ketinggalan, udah nyiapin. Pecahan genteng boleh, terus tanah yang keras boleh, batu asahan boleh, batu karang jangan, ledes ntar, atau daun yang kering boleh, tapi daun bambu yang ada lugutnya jangan. Gatal. Pokoknya boleh, topo boleh, asal dianya bersih gitu, yang udah habis dicuci. Jamaah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Amin ya rabbal alamin. Mumais, Bang Mumais. Iya. Jadi posisinya anak yang dibawa ke masjid dia masih kulub, terus juga posisinya ibaratnya apakah dia secara keseluruhan badannya najis? Enggak. Sebab Rasulullah ketika lagi sholat pernah ditomprok sama cucunya Hasan dan Husain masih kecil. Enggak, yang najis tuh yang bagian yang di kulubnya saja, lalu dia pakai celana, apalagi anak sekarang bisa pakai pempes, itu enggak dihukumin, dia itu secara keseluruhan najis, enggak, hanya bagian itu saja. Maka seseorang yang memegang kemaluan orang karena ada unsur najisnya itu juga selain juga memang dilarang untuk menyentuh bagi orang yang punya wudu. Beda kalau dia udah gede. Orang yang gede belum sunat, udah balik, dia sholat dengan asbab kenajisan yang ada pada dirinya, maka dia tidak diterima sholatnya. Al-aklafu la tuqbalu sholatuhu. Aklaf itu bahasa kitanya diterjemahin kulub. Tahu kulub? Bocah sekarang nggak kenal kulupan. Apa kulupan? Ujung kemaluan yang belum disunat. Al-aklafu, orang yang ada kulubnya, la tuqbalu sholatuhu, tidak diterima daripada sholatnya. Sekalipun memang ada mungkin yang menajiskan secara keseluruhan, tapi kalau saya tidak menajiskan, artinya bocah yang kecil terus kita pegang karena dia belum istilahnya disunat jadi najis, tidak sunat. Bagian itunya saja yang najis. Iya, yang kemaluan kulubnya itu. Enggak, karena dia tidak secara keseluruhan. Beda kalau personal kita nih, bukan orang lain ya, personal kita ada kulubnya. Nah itu kita secara keseluruhan najis. Kalau orang lain enggak. Wallahu a'lam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ahmad. Sudah, alhamdulillah kita sudah pengajian di Masjid Jami Al-Makmur Klender. Terima kasih semua yang sudah mendukung dan sudah bantu terkait layarnya. Terima kasih semuanya. Jazakumullah hasanal jaza. Ketemu lagi nanti. Assalamualaikum.
Kang Haji. Waalaikumsalam. Makasih semua teman-teman yang udah bergabung dan sudah bantu tap-tap layar dan juga sudah download. Nanti insya Allah kita minggu depan ketemu lagi di acara kajian di Masjid Jami Al-Makmur Klender. Kurang lebihnya mohon maaf. Biar berkah semuanya teman-teman yang hadir di sini. Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz.